Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai isi dari volume ke-10 pada adaptasi light novelnya Rosidere. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, melanjutkan isi dari chapter pertamanya. Pada saat ini, Alia masih merasa terguncang saat melihat tingkah laku dari Yuki dan Ayano saat mencoba menjauhkan Alia dengan Masachika. Menjadi teman masa kecil hanyalah kedok untuk bersembunyi dari pandangan dunia. Kami, para subheroin sejati, akan melindungi One-chan. Kami akan melindungi Masachika sama, ucap Yuki dan Ayano secara bersamaan. Sempurna, itu sangat sempurna. Yuki merasa sangat senang dengan penampilan sempurna yang sepenuhnya menunjukkan hasil latihan mereka. Lalu melakukan tos bersama dengan Ayano dengan ekspresi puas di wajahnya. Alisa merasa sedikit pusing, kepalanya berputar-putar, dan dia mundur setengah langkah. Saat itu Yuki tiba-tiba saja menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. Aku kelupaan. Kami kan sedang bertengkar. Cih, jangan terlalu dekat, pergi menjauh sana. Ucap Yuki ke arah Masachika. Memangnya ada orang yang begitu tidak masuk akal seperti kamu, balas Masachika. Keluar dari sini, jangan ikut nimbrung ke dalam pembicaraan antar perempuan, ucap Yuki kembali. Tapi kan kamu sendiri yang sudah menjawab ketukan pintu sebelumnya, balas Masachika. Ya, mengabaikan argumen yang masuk akal dari kakaknya, Yuki menendang kaki Masachika dan mengusirnya dari ruangan. Setelah itu dia juga mengeluarkan Ayano dari ruangan, menutup pintu dan kembali menghadap Alisa. Ya, saat itu Alisa yang sedikit pulih dari keterkejutannya menahan dahi dengan tangan dan bertanya lagi kepada si Yuki. Kamu benar-benar Yuki-san kan? Tanya Alia. Oi, memangnya ada gadis cantik terhormat yang sempurna seperti ini selain aku? Balas Yuki. Di mana letak kesempurnaan itu? Tanya Alia. Ya, jika dia memang seorang wanita terhormat, maka dia sudah sangat tidak waras. Kakeknya akan terkejut dan mungkin pingsan kalau mengetahuinya. Di mana Alisa sendiri merasakan sakit di bagian otak yang sebelumnya tidak pernah dia sadari saat melihat tingkah laku dari Yuki. Sejauh mana yang asli dan mulai dari mana? Yang cuman acting doang? Tanya si Alia. Ya, ketika Alisa tanpa sengaja menanyakan hal tersebut, Yuki berkedip pelan sebelum menunjukkan senyum anggun yang sangat dikenal Alisa. Tentu saja, inilah diriku yang sebenarnya, dan sikap kekanak-kanakanku dan konyol itu cuman acting belaka. Balas Yuki. Begitu ya? Jawab Alia. Ya, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, itu semua merupakan hasil dari referensi yang aku ambil dari manga dan juga anime. Jelas Yuki. Di mana Yuki menjawab sambil mengangkat bahunya, lalu tiba-tiba kembali mengenakan aura yang lembut dan misterius, sambil berkata dengan ekspresi lembut kepada Alisa. Aku itu suka sekali melihat wajah orang yang tersenyum, ucap Yuki, yang tiba-tiba kembali melanjutkan pembicaraan seriusnya sendiri, sedangkan Alisa segera merapikan posisi berdirinya. Dan setelah memastikan Alisa menunjukkan sikap mendengarkan, Yuki meletakkan tangan di dadanya dan mulai bercerita perlahan. Ketika melihat wajah orang yang tersenyum, aku juga secara alami tersenyum dan merasa bahagia. Itulah sebabnya aku ingin orang-orang terdekatku selalu tersenyum, jelas Yuki. Jadi untuk itu kamu berpura-pura bersikap kekanak-kanakan? Tanya Alia. Ya, bisa dibilang begitu, balas Yuki. Di mana Yuki tersenyum kecil lalu menoleh ke arah pintu tempat dia baru saja mengusir kakaknya. Dengan mata yang penuh kasih sayang, Yuki berkata, entah itu senyuman yang terkejut atau lelah, aku pun tidak masalah, asalkan One-chan bisa tersenyum. Itu saja sudah cukup. Oh, jawab Alia. Ya, meskipun Alia sedikit terkejut, Alia menelan kata-katanya dan mengungkapkan hal lain. Kamu benar-benar sayang dan peduli sama Masachika-kun ya? Tanya Alia. Ya, bukankah aku pernah mengatakan itu kepada Alia-san? Jawab Yuki. Dan usai mengatakan hal tersebut, Yuki memejamkan matanya sejenak lalu berbicara seolah mengucapkan sumpah. Aku sangat cinta Onitan. Oh, begitu ya? Ucap Alia dengan pelan. Melebihi ayahandaku, melebihi ibunda, aku sangat mencintai Onitan, tegas Yuki. Kamu memang pernah mengatakannya, balas Alia. Tidak ada kebohongan dalam kata-kata itu. Supaya bisa membuat Onitan yang sangat kusayangi tersenyum, aku ingin menjadi adik perempuan manja yang bisa bergantung pada Onitan.
Onitan, ucap Yuki dengan keras. Dan karena tidak sanggup menahan diri lagi, Alisa akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sudah lama mengganggunya. Sambil mengerutkan kening, saat kepalanya mulai berdenyut sakit kembali, dia meletakkan tangannya di dahinya dan bertanya, maaf jika aku mengganggu pembicaraan, Yuki-san. Kamu memanggil kakakmu dengan sebutan Onitan? Tanya Alia. Dan menanggapi hal tersebut, Yuki mengedipkan mata dengan heran dan memiringkan kepalanya. Tidak, enggak juga kok, balas Yuki. Lalu kenapa kamu memanggilnya begitu sekarang? Tanya Alia. Ia mendengar Alia yang tiba-tiba mengangkat suaranya. Yuki meletakkan jari telunjuk di bibirnya dan berpura-pura berpikir dengan bingung. Lalu memberikan tatapan menggoda yang tidak perlu kepada Alia sambil berkata, karena aku ingin melihat reaksi itu, ucap Yuki. Kamu memiliki hobi yang cukup bagus ya, balas Alia dengan kesal. Begitukah? Jika dipuji seperti itu aku jadi merasa malu, balas Yuki. Ya, dengan balasan yang cukup jelas-jelas merupakan sindiran, Alisa merasa pipinya berkedut. Pada saat yang sama, sikap Yuki yang seolah-olah menggoda membuat Alisa merasa, dia jelas banget adiknya Masachika. Dan dengan kakak yang seperti itu dan adik perempuan yang seperti ini, ya, atau mungkin dari pembicaraan sebelumnya, Yuki-san yang menularkan sifat itu kepada Masachika-kun, pikir Alia. Mungkin perubahan Masachika yang dulunya serius dan juga pekerja keras menjadi seorang otaku yang ceroboh ialah akibat ulah dari adik perempuannya ini. Dan begitu pemikiran itu muncul, rasa sungkan Alisa terhadap Yuki menghilang. Seperti yang biasanya ia lakukan kepada Masachika, dia pun menanyakan dengan senyum yang menyimpan kemarahan. Nih, Yuki-san, apa kamu ada niatan berbicara serius nggak sih? Tanya Alia. Tentu saja nggak ada lah, karena bagian seriusnya sudah selesai, jawab Yuki. Dan Yuki menyatakan hal itu dengan acuh tak acuh dan melanjutkan, Yuki-chan cuma bisa berbicara serius selama 20 menit dalam sehari, dengan kata lain setara dengan satu episode anime. Dimana Alisa yang mendengar hal tersebut cuma bisa mengelakkan nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku mulai. Mengerti? Jadi itulah jati dirimu yang sebenarnya. Dan bagian gadis sopan itu cuman acting. Kalau diingat-ingat lagi, kamu sendiri yang mengatakan sebelumnya, ucap Alia. Ya, kalau yang itu sih cuman bercanda, balas Yuki. Apa-apaan sih kamu, ucap Alia dengan penuh rasa frustasi. Ya, Alisa akhirnya memegangi kepalanya karena merasa bingung antara kenyataan dan kebohongan Yuki. Dimana Yuki mengubah ekspresinya kembali dan dengan tenang memberitahu Alia, baik sikap sopan maupun sikap kekanak-kanakan, bagiku itu sama-sama acting sekaligus sama-sama yang asli, ucap Yuki. Acting dan asli? Tanya Alia. Ya, Alisa mendengarkan dengan penuh keraguan, bertanya kembali seolah-olah Yuki akan mengatakan sesuatu yang membingungkan lagi. Namun Yuki menerima tatapan itu dengan serius dan menjawab tanpa berpura-pura. Aliasan juga kan? Ketika kamu berbicara dengan guru di sekolah, berbicara dengan pelayan di toko, berbicara dengan teman, berbicara dengan keluarga, tergantung pada lawan bicaramu, sikap dan nada suaramu sedikit demi sedikit berubah. Itu sama saja, ucap Yuki. Memang, Alisa juga bisa memahami perasaan itu dan Alisa pun menggunakan beberapa kata saat berbicara dengan guru dan pelayan toko. Kadang bersikap santai dengan teman dan keluarga. Bahkan jika diuraikan lebih lanjut, sikapnya bisa sedikit berbeda, tergantung pada kedekatan dengan teman yang sama dan dengan keluarga. Sikapnya juga berbeda antara orang tua dan kakaknya. Dan jika ditanya mana yang acting dan mana yang asli, Alisa mungkin akan menjawab ambigu. Aku tidak merasa sedang berakting, tetapi aku juga tidak bisa bilang itu sepenuhnya yang asli. Dan bagian itu memang bisa dimengerti, tapi jika memang begitu, kamu tidak perlu berbicara seperti itu sekarang kan, ucap Alia dengan tegas. Teriak Yuki. Tidak, cara bicaramu itu kamu hanya ingin membuat Masachika-kun menganggapmu imut kan? Jadi kenapa kamu tidak berbicara seperti biasa saja sekarang ini, ucap Alia kembali. Jangan bilang hal sepele seperti itu dong, Alia-san. Jika Alia-san keluar dengan celana jeans, apa kamu akan memakai celana dalam beruang di baliknya? Tanya Yuki. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Alia. Ini tentang bagaimana tidak masalah jika orang-orang memperhatikanmu atau tidak saat kamu ingin berpakaian imut. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, memakai pakaian dalam yang imut bisa meningkatkan semangatmu, bukan? Tanya Yuki. Ya, kurasa memang begitu, balas Alia. Itu sama saja, entah ada atau tidaknya Onitan,
Aku berperilaku sebagai karakter adik yang imut karena itu membuat semangatku meningkat, ucap Yuki. Dan setelah mengatakan itu dengan percaya diri, Yuki kemudian berputar di tempatnya, lalu layaknya aktor panggung, meletakkan tangan kanan di dadanya dan bernyanyi. Hari ini aku juga sangat imut, ucap Yuki. Ya, melihat punggung Yuki yang berpose dengan bangga, Alisa menempelkan jari telunjuknya di pelipis dan berteriak dalam hati. Tidak, ini sih jelas-jelas seperti memiliki kepribadian ganda. Dia mengubah sikapnya tergantung pada situasi dan kondisi. Mana mungkin semuanya diselesaikan dengan kata-kata seperti itu. Jika semua orang bermuka dua sampai begitu ekstrim, Alisa mungkin akan menjadi sedikit tidak percaya pada manusia. Kepribadian ganda? Mungkin lebih baik menganggapnya sebagai orang yang berbeda, pikir Alia. Nah, jadi segitu dulu lah untuk lanjutan pada chapter pertama ya dari light novelnya Rossi Diri. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Oh ya, aku lupa bilang kalau aku baca light novel ini ataupun volume ke-10 dari Rossi Diri ini itu sendiri di website dari Kaito Novel. Jadi kalau kalian pengen lanjut baca, kalian bisa baca ke sana. Dan akhir kata, jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Gianni.